Awal pendakian saya ke Gunung Hasepan, kami tiba di base camp pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami memenuhi syarat pendakian dengan mengisi identitas juga membayar parkir kendaraan. Seberesnya, kami berbincang dengan bapak yang ada di base camp mengenai Gunung Hasepan. Perjalanan pun dimulai pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Ada dua orang yang menemani saya mendaki, namanya Iqbal. Sering saya panggil Kibul. Dia sahabat saya sejak kecil. Dan satu lagi namanya Asep, yang sudah berkenalan sebelumnya. Kami melangkah demi melangkah, meski ini adalah pendakian saya ke Gunung Hasepan yang kedua. Saya merasa tidak bosan untuk mendaki ke puncak. Oke, hari ini gue ada di Gunung Hasepan. Hari ini gue menantang diri gue untuk naik Gunung Hasepan yang tingginya 1174. Gunung ini tuh cocok untuk pendaki pemula ya. Jadi untuk teman-teman bisa mendaki di sini. Tapi jangan melihat gunung dari ketinggiannya. Karena di balik ketinggian itu ada jalur trek yang sulit dilalui. Oke, ikuti terus perjalanan gua. Oh iya, basecamp Gunung Hasepan, tempat kami mendaki, berada di Kampung Pamatang Serang, tepatnya di Desa Sikulan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Gunung Hasepan letaknya berdempetan dengan Gunung Karang dan Gunung Pulau Sari. Sayangnya, Gunung Pulau Sari sudah 3 tahun lamanya ditutup akibat longsor. Kami berjalan dengan ritme yang begitu santai, sambil menikmati perjalanan dan menunggu azan maghrib berkumandang. Saya dan kedua teman saya kembali berjalan. Kaki ini sudah terbiasa dengan jalur yang panjang dan menanjak. Gunung Hasepan ini sering mengalami longsor akibat hujan yang membuat tanah tidak stabil. Jadi, alam ini sungguh tidak pernah stabil. Dan kuasa alam ini adalah kuasa Tuhan. Seiring waktu, alam akan berganti rupa. Kita sebagai manusia hanya bisa beradaptasi dengan keadaan. Jadi, kita wajib waspada, selalu berhati-hati di setiap langkah pendakian. Tidak terasa, kami sudah tiba di pos 1. Jarak tempuh dari base camp menuju pos 1 membutuhkan waktu 38 menit. Dan kami beristirahat sebentar dan melanjutkan kembali perjalanan.
Hutan Gunung Hasepan ini selain dikelola oleh warga, juga dikelola oleh perhutani. Perhutani adalah badan usaha milik negara yang tugasnya menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah Gunung Hasepan. Kami terus berjalan, hingga di tengah perjalanan, napas kami terasa ngos-ngosan, dan kami memilih untuk beristirahat sambil bercanda. Bu, kenapa lo? Yang dipeluk bukan orang. Siapa dia? Asik, mencintai alam. Oke lah. Capek ya? Setelah mengambil napas panjang, kami pun kembali melanjutkan pendakian menuju pos 2, mengingat hari semakin gelap dan jalur pendakian semakin menanjak. Dikhawatirkan, jalur trekking sulit terlihat akibat indera penglihatan kita yang terbatas ketika hari semakin gelap. Hari pun semakin gelap. Suara burung yang menemani mendaki di sore hari kini menghilang. Suara jangkrik dan serangga kecil menemani pendakian di malam hari. Adzan maghrib pun berkumandang. Kami pun memilih untuk istirahat kembali. Sesampainya di pos 2, kami beristirahat sejenak, dan angin pun terasa begitu dingin. Di ketinggian, kami menikmati pemandangan yang mengarah ke Selat Sunda. Lengkungan pantai yang menjulang yang berujung di ujung kulon terlihat dari ketinggian. Ya Tuhan, indahnya ciptaan-Mu, tidak ada manusia yang bisa membuatnya. Angin pun mulai terasa kencang, mengingat kami belum mendirikan tenda. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 untuk makan dan mendirikan tenda. Jalur dari pos 2 menuju pos 3 semakin menanjak.